Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat dan baik, dalam lindungan Tuhan senantiasa hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa merasakannya hingga saat ini Tuhan. Kami masih dalam keadaan baik dan sehat. Bapa, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan yang pimpin kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini dan kami dimampukan untuk melakukannya. Bapa, buat kami fokus untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan kami. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita hindari, bukan? Pencobaan seperti itu seringkali menghampiri hidup kita, menguji kesetiaan dan kekuatan iman kita. Mari kita pahami bahwa pencobaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Setiap orang di dunia ini tanpa terkecuali akan mengalaminya juga. Saudaraku, pencobaan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mungkin itu godaan dalam bentuk berbohong, mencuri, memanjakan diri dalam nafsu duniawi, atau bahkan meragukan keberadaan Allah itu sendiri. Juga pencobaan bisa datang dalam bentuk cobaan yang sulit seperti kesulitan keuangan, sakit yang menimpa kita atau orang yang kita cintai, atau tekanan dari lingkungan sekitar kita. Pahamilah saudaraku bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan membuat kita sangat lemah. Seperti ibarat biji kopi pilihan yang diekstrak menghasilkan espresso yang sangat baik rasanya. Maka bagi kita yang bertahan dari ujian ini juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang memiliki karakter yang baik nantinya. Jadi saudaraku, perlu diingat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Bahkan Dia memberikan kekuatan dan pertolongannya kepada kita. Kiranya kita di dalam menghadapi pencobaan dan pengujian dalam hidup kita dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita hadapi. Semoga Tuhan menolong kita selalu dalam menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, hari ini firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk tahan dalam ujian kehidupan yang kami alami. Bapa, setiap pencobaan yang kami hadapi, baik masalah-masalah kehidupan kami, ataupun hal-hal yang menghambat kami untuk datang ke Tuhan. Tuhan, tolonglah bantu kami, kuatkan kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami dan memberikan kami kekuatan untuk melawannya, sehingga kami mampu menyelesaikan setiap ujian, persoalan, dan pencobaan yang kami hadapi dengan jalan Tuhan yang kehendaki. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, mengingatkan kami selalu untuk berserah pada Tuhan. Bapa, kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Bukakan bagi mereka lapangan pekerjaan Tuhan, supaya mereka boleh memiliki penghasilan kembali dan boleh terjadi peningkatan kesejahteraan di rakyat-Mu ini Tuhan. Tuhan, pakailah pemerintahan kami terus supaya dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Jauhkan daripada orang-orang yang jahat hatinya Bapa, supaya pemerintahan kami benar-benar menjalankan pemerintahan dengan orang-orang yang memiliki hati nurani. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa Bapa, buat dunia ini yang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi perang dimanapun Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan keadaan dunia ini. Buatlah orang-orang selalu memiliki hati yang damai, jauh daripada rasa perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan dan peperangan. Tuhan tolong dunia ini, supaya Bapa dunia ini boleh pulih Tuhan. Boleh banyak orang kembali menjalani hari-harinya dengan damai dan aman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan pakailah gereja Tuhan selalu menjadi alat pelayanan Tuhan. Jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan melalui gereja Tuhan boleh selalu nama Tuhan dipermuliakan. Pakai setiap pendeta, pengurus gereja, majelis peserta jemaat Tuhan, saling bahu-membahu untuk menolong banyak orang. Menyatakan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Jauhkan di dalam diri mereka Tuhan keegoisan, sehingga Tuhan mereka sungguh melayani Tuhan dengan hati tulus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Terus kami serahkan ke tangan Tuhan satu persatu keluarga kami. Lindungi ya Tuhan, jauhkan daripada orang-orang yang jahat hatinya, supaya keluarga kami tetap boleh menjalankan aktivitas di dalam Tuhan senantiasa dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi usaha dan pekerjaan kami. Tuhan tetap berkati, biarlah rezeki dalam pekerjaan dan usaha kami Tuhan terus bukakan, supaya Bapa kami boleh mencukupi segala kebutuhan kami, dan dengan itu pun kami boleh berbagi bagi sama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu. Biarlah di sepanjang kehidupan kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menolong kita dan memimpin kita dalam menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.